Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, walaupun di tengah pandemi COVID-19, dan kalian juga tidak bisa melaksanakan aktivitas belajar seperti normal, yaitu di sekolah. Tetapi mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena belajar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya. Terlebih ilmu agama, karena mempelajari ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Adalah ketika ada sebagian dari kita sudah ada yang mempelajari ilmu, maka yang lain tidak usah, tidak apa-apa, ya. Kan tetapi ilmu agama hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Adalah setiap orang harus mengetahui, bukan cuma mengetahui, memahami dan juga bisa mempraktekkan secara langsung. Baik anak-anakku yang Ustaz cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang Ustaz cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih membahas tentang adab persaudaraan. Dasar tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, langsung saja kita akan membahas masih tentang adab persaudaraan bagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang adab persaudaraan dalam Islam, kemudian adab dalam berteman, dan juga dengan siapa aku harus berteman. Baik, poin sekarang kita akan membahas selanjutnya, teman yang harus kita jauhi. Pertama yaitu orang kafir. Kenapa orang kafir harus dijauhi? Karena Allah sendiri menyuruh agar kita tidak berteman dengan orang kafir. Kemudian yang kedua, orang yang berakhlak buruk, suka bohong, mencaci, berkhianat, dan sombong. Kenapa harus dijauhi? Karena kalau kita berteman dengan orang yang seperti itu, lama-kelamaan kita akan mengikuti perbuatannya. Kemudian yang ketiga, orang bodoh yang membahayakan. Dia bodoh tetapi merasa dirinya tidak bodoh, sehingga perbuatannya tidak berdasarkan ilmu. Yang keempat, orang fasik yang selalu mempengaruhi dan mengajak berbuat maksiat dan dosa. Nah, kita kalau punya teman yang seperti ini, maka hati-hati, ya, harus dijauhi. Karena orang seperti ini akan mengajak kita, mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat. Selanjutnya, hak-hak seorang muslim atas saudaranya. 1. Jika bertemu, aku akan mengucapkan salam kepadanya.
Mengucap salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam adalah wajib. Yang kedua, jika dia sakit maka aku akan menjenguknya. Nah, jika saudara kita ada yang sakit, maka kita harus menjenguknya, memberikan perhatian ya, minimal mendoakannya. Kemudian yang ketiga, aku mencintainya sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang keempat, aku mendoakan ketika dia membaca Alhamdulillah setelah bersin. Maka kita mendoakannya dengan mengucapkan Yarhamukallah. Gitu ya. Kemudian yang kelima, aku akan memenuhi undangannya ya. Jika ada saudara kita yang mengundang, maka kita wajib datang. Kecuali kalau di tempat tersebut ada kemaksiatan, maka tidak wajib untuk datang. Kemudian yang keenam, aku akan menerima hadiah dan pemberiannya. Nah, kalau saudara kita memberikan hadiah apapun itu, maka harus diterima ya. Jangan menilai dari pemberiannya, tapi dari niat memberinya ya. Jangan menilai dari barang yang diberikannya. Kemudian yang ketujuh, aku akan menolong saat dia dizolimi ya. Rasulullah bersabda, seorang mukmin itu seperti tubuh. Jadi kalau ada yang sakit, maka kita ikut sakit. Nah, kalau ada yang dizolimi, maka kita harus menolongnya, minimal mendoakannya. Yang kedelapan, aku akan mencegahnya ketika dia akan berbuat zolim ya. Sesama muslim kita harus saling menasehati ya. Kalau dia berbuat tidak baik, maka kita nasihati. Kemudian yang kesembilan, aku akan menasehatinya dengan baik jika dia bersalah. Setiap orang pasti pernah bersalah, melakukan kesalahan. Akan tetapi sebagai seorang muslim, sebagai teman seorang muslim, maka kita harus menasehatinya ketika ada teman kita yang bersalah, melakukan perbuatan salah. Dan tentunya dengan cara yang baik ya, jangan di depan umum. Kemudian yang ke-10, aku tidak menggunjingnya. Ya, kita tidak boleh membicarakan dia. Kalau benar berarti menggunjing, kalau salah berarti kita memfitnahnya. Jadi dua-duanya salah. Kemudian yang ke-11, aku tidak mencela dan mengejeknya ya. Janganlah kita mengejek teman kita, membicarakan keburukan kekurangannya, tidak boleh. Kemudian yang ke-12, aku tidak mendiamkan atau membenci saudaraku lebih dari 3 hari ya. Maksimal itu 3 hari ya. Kita tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari ya. Harus cepat segera diselesaikan. 13, aku tidak iri dan dengki kepadanya ya. Kita tidak boleh iri kepada saudara kita. Boleh iri dalam hal ibadahnya, misal boleh. Tapi dalam urusan dunia kita tidak boleh iri. 14, aku tidak membuatnya marah ya. Jangan mengejeknya, jangan mencelanya, yang membuat dia menjadi marah. Kemudian yang ke-15, aku tidak mencari-cari kesalahannya ya. Karena kita benci, karena kita marah, maka dicari-cari kesalahannya, itu tidak benar, tidak diperbolehkan. 16, aku tidak memanggil dengan panggilan atau julukan yang buruk ya. Kita tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk ya. Karena nanti dia akan kembali ya membalas dengan panggilan-panggilan yang buruk ya. Sunnahnya kita memanggil panggilannya sesuai dengan kesukaannya. 17, aku tidak mengingkari janji dengannya ya. Kita kalau berjanji tidak boleh mengingkari, karena salah satu ciri orang munafik adalah ketika berjanji mengingkari ya. Kalau kita berjanji, ingat ya, pastikan kita bisa untuk memenuhinya.
18. Aku memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepadaku, ya. Ketika berbuat salah maka ya dimaafkan, ya, karena ciri orang bertakwa adalah memaafkan saudaranya. 19. Aku tidak mengambil barang tanpa izin, gosob, ya, tidak boleh, itu harus izin dahulu. 20. Aku akan selalu mendoakan kebaikan untuknya, ya, di dalam setiap habis sholat kita doakanlah saudara-saudara kita. Ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya adalah evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus berteman dengan orang yang solih atau baik? Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak boleh berteman dengan orang yang suka berbuat dosa atau berbuat buruk? Nah, itu dua soal. Kemudian kalian tulis jawabannya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Begitu ya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran PAI pekan depan, insyaallah.